Pak B? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu, ada waktu kira-kira Bu? Sepertinya saya nggak ada kesibukan lagi, tapi 10 menit sampai 15 menit bisa Pak? Boleh. Kebetulan ya saya lagi butuh teman ngobrol nih Bu. Ada beberapa permasalahan yang ingin saya coba diskusikan sama Ibu kali ini. Tapi ya lagi-lagi ya tergantung Ibu sih, kira-kira sibuk apa tidak gitu. Kebetulan saya lagi nggak ada kegiatan apa-apa nih Pak B. Mungkin ada yang Pak B mau utarakan atau ceritakan ini? Gini Bu, pada dasarnya saya mengalami posisi dilematis ini Bu. Saya akhir-akhir ini sering mendapatkan laporan dari berbagai siswa, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, seperti yang Ibu ketahui, saya kan selain seorang guru juga ada tugas tambahan nih Bu ya, di mana saya di sini dituntut untuk membantu tugas kesiswaan Bu ya. Nah, dalam beberapa kali kesempatan saya sering mendapat laporan anak-anak yang ya terkait proses pembelajarannya itu yang mereka rasa-rasa itu tidak nyaman terhadap guru tertentu gitu. Nah, saya bingung ini gimana caranya menyelesaikan persoalan ini, karena yang menjadi problem intinya adalah ketika saya mencoba untuk membantu siswa tersebut, kan saya tidak mungkin mempermasalahkan ini ke guru tersebut. Ini kan rekan sejawat juga gitu. Sehingga saya tidak mau ada ketersinggungan ataupun terjadi miskomunikasi dengan si guru tadi. Nah, namun di sisi lain saya ingin siswa tadi juga merasa terakomodir harapan dan keinginannya, sehingga proses belajarnya bisa lebih menyenangkan lah dengan si guru tadi. Itu Ibu yang membuat saya sedikit agak terganggu akhir-akhir ini. Gimana sih jalan keluarnya seperti itu? Mungkin dengan ngobrol sama Ibu saya bisa lebih menemukan lah ya cara-cara yang tepat barangkali. Kalau gitu gini Pak B, kita kan punya waktu nggak lama nih. Dari diskusi kita nanti, kira-kira yang Pak B harapkan dari hasil diskusi kita apa Pak? Yang pertama, saya berharap dari diskusi kita ini ya istilahnya tujuan lah Bu ya, istilahnya tujuan. Ada satu jalan keluar yang ideal, di mana apa yang menjadi harapan anak-anak kita tadi bisa terpenuhi, namun di sisi lain tanpa harus menegur ataupun menyinggung perasaan si guru tadi, dia bisa mengkondisikan atau merealisasikan perubahan-perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh siswa-siswi yang melapor tadi. Ya, mungkin lebih ke sana lah ya. Artinya saya ingin ada win-win solution lah, solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Berarti di sini Pak B ingin mencari jalan keluar agar anak-anak yang mengeluh tadi itu mendapatkan jalan keluarnya, tapi dengan tidak menyinggung perasaan rekan Pak B tadi ya Pak B ya? Iya, seperti itu. Karena begini juga Bu, akan terasa tidak etis ketika saya yang notabene hanya guru biasa juga, ketika saya harus mendikte seorang guru yang ya katakanlah dalam tanda kutip dianggap tidak relevan dengan harapan siswa tadi, ya tentu kan ini bukan wilayah saya gitu. Nah, saya merasa harus ada pendekatan-pendekatan secara khusus. Nah, cuman saya belum tahu gitu seperti apa bentuk-bentuk pendekatan itu. Berarti kalau yang idealnya nih menurut Pak B, idealnya yang diharapkan oleh siswa itu seperti apa lah Pak? Saya membayangkan satu konsep yang lebih soft ya, pendekatan yang lebih familiar, yang lebih berajaskan kekeluargaan, tapi pesan-pesan yang ingin kita sampaikan ke guru tersebut bisa nyampe gitu. Cuma wadahnya seperti apa, formnya seperti apa masih belum terbesit di benak saya, tapi setidak-tidaknya ada jalur komunikasi lah Bu yang bisa kita coba untuk ciptakan melalui cara-cara yang lebih persuasif, sehingga tidak menimbulkan kesan negatif dan tidak merusak hubungan kita juga dengan rekan sejawat tersebut gitu. Nah,
apakah idealnya seperti apa? Saya membayangkan mungkin lebih ke arah forum ya, Pak, ya. Forum yang sifatnya itu komprehensif gitu, melibatkan semua pihak, sehingga ya berharap sih kawan-kawan bisa memahami konsep gitu ya, seperti apa yang diharapkan oleh anak-anak ketika belajar di kelas. Seperti itulah mungkin bayangan saya seperti itu. Oke, sejauh ini tentang komunikasi lah, atau komunikasi, perkembangan komunikasi antar sesama guru yang Pak B lihat di sekolah Bapak itu bagaimana? Sejauh yang saya lalui dan saya alami itu memang secara komunikasi ya kita baik-baik saja sebetulnya. Tidak ada konflik-konflik khusus atau yang gimana, ada perbedaan pasti ada, perbedaan pendapat. Namun lagi-lagi karena kita memang sudah mengkondisikan saling menghargai dan saling menghormati, saya kira gesekan-gesekan itu ya tidak terlalu melebar kemana-mana dan itu hal yang lumrah ya, namanya di satu instansi sekolah. So far sejauh ini saya anggap kondisinya baik-baik saja gitu. Tidak ada konflik antara saya dengan si A atau saya dengan si B, itu tidak ada. Malah saya lihat malah rukun-rukun aja ini malah, baik-baik aja itu. Silaturahmi pun terjawab. Iya. Berarti kalau untuk komunikasi udah aman ini. Terus komunikasinya dengan pihak sekolah mungkin Pak, bagaimana komunikasi antara guru-guru dengan sekolah gitu di tempat Bapak bekerja? Kalau sekolah sejauh ini saya lihat sudah banyak memfasilitasi ya. Artinya ada ruang-ruang baik itu dalam ruang terbuka maupun ruang tertutup yang memang sesuai dengan kepentingan masing-masing ya. Artinya memang di sini kita katakanlah sekolah itu kan interpretasinya adalah kepala sekolah ya. Nah, kepala sekolah itu sendiri juga pada dasarnya juga care ya, melihat perkembangan gimana nih guru A, gimana guru B, nah, sesuai dengan tupoksinya. Nah, sejalan dengan apa yang saya pikirkan, menurut saya semua sudah on the track, sudah bagus gitu kan, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Cuma lagi-lagi ya memang ini pure ya, murni permasalahan ini lebih ke arah mungkin interaksi yang terjadi di kelas ya antara si guru tadi. Saya menilai dan melihat lebih ke arah sananya yang menjadi sumber permasalahan awal gitu kan. Bisa saja ini ditenggarai karena ada pemahaman yang mungkin belum menyeluruh Bu ya, terkait bagaimana sih cara mendekati siswa yang supaya lebih akrab, supaya lebih aktif, supaya lebih dekat. Nah, mungkin ada guru yang seperti yang saya sampaikan, tapi ada juga mungkin yang ya dengan gayanya yang kaku, yang formal, sehingga anak-anak terkesan kok sepertinya jaga jarak ya, gitu. Sehingga mungkin banyak di antara mereka itu yang kurang menyukai karakter si guru tadi, nah seperti itu. Nah, tapi dari beberapa indikasi-indikasi ini mungkin satu-satunya solusi ya menurut saya adalah kita melakukan suatu tahapan-tahapan yang lebih kepada pemahaman yang lebih eksplisit gitu ya. Maksudnya dimanapun kelas, dimanapun siswanya, apapun keberagamannya, kalau konsepnya itu sudah satu baik, konsep yang baik tadi, ada satu konsep yang baik dan ini bisa kita terapin, why not gitu kan. Konsep yang seperti yang pernah saya pelajari itu yang berdasarkan konsep Ki Hajar Dewantara misalkan, dimana kita tahu proses belajar itu kan harus berpihak pada murid. Nah, dengan demikian guru kan otomatis sama tuh konsepnya itu menuntun kan, dengan menuntun sesuai dengan slogan Ki Hajar Dewantara yang terkenal seperti itu. Saya kira itu sih Bu yang menjadi salah satu indikasi sekaligus juga mungkin solusi ya yang bisa kita tawarkan dalam permasalahan itu. Oke, berarti ini Pak, tadi Bapak bercerita tentang proses belajar menurut Ki Hajar Dewantara, kan ada beberapa proses ya. Jadi idealnya Bapak pingin itu anak-anak di sekolah seperti itu, mereka belajar sesuai dengan
filosofi dari Iya. Ki Hajar Dewantara Iya. ya. Jadi Bapak pengennya seperti itu. Idealnya nih Pak, idealnya di sekolah Bapak ini sudah bagaimana gitu? Udah level seperti apa penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara ini di sekolah Bapak? Kalau dari pencapaian ya, Bu, ya, kebetulan di sekolah saya itu sudah ada sih beberapa guru yang ya katakanlah labelnya sudah guru penggerak ya. Artinya mereka sudah mampu menerapkan gaya-gaya belajar yang memang konsisten dan komitmen dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid sesuai kodrat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, namun sayangnya masih banyak juga rekan-rekan guru yang lain yang masih belum menerapkan konsep belajar seperti itu. Jadi kalau saya arahkan ke suatu skala yang sifatnya menjadi tolak ukur, saya menilai pencapaian itu di level mungkin kalau 1 sampai 10 itu sekitar 6 kali Bu ya, 6. Sampai 6 ya. 6 untuk saat ini ya, untuk saat ini. Nah, ya seperti itulah. Iya. Kemudian dari tadi guru penggerak juga turut serta nih dalam usaha untuk membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi guru penggerak ini bagaimana respon dari kawan-kawan guru lainnya di saat guru penggerak ini melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak? Secara reaksi yang muncul ketika memang rekan-rekan guru penggerak ini action ya, turun ke lapangan dengan berbagai budaya-budaya positif yang sudah mereka terapkan, ya tentunya melalui keteladanan mereka itu sendiri, saya melihat memang secara progresif ada sih beberapa rekan-rekan yang lain ini rada-rada mulai tertarik gitu kan. Tapi kan lagi-lagi begini Bu, penguasaan pemahaman ini kan harus melalui tahapan belajar, gitu kan. Nah, tidak bisa ujuk-ujuk langsung ngerti, itu nggak bisa. Tentu harus ada progres. Nah, progres inilah yang menurut saya sangat penting agar kita mendapat satu kesepahaman, satu metode yang sama dengan dasar-dasar pemikiran tadi, sehingga akan terjadi suatu perubahan yang fundament gitu, sehingga rekan-rekan yang lain, oke, thank you Pak. Lanjut Pak B. Jadi secara konsep kawan-kawan kita ini bisa menerapkan seperti apa yang sudah diterapin oleh kawan-kawan guru penggerak. Iya. Saya kira itu yang menjadi landasan berpikir. Berarti setelah kita cerita-cerita tadi nih Pak, nanti di sekolah Bapak udah ada inovasi-inovasi mungkin dari guru penggerak ya. Jadi udah ada inovasi dari guru penggerak yang sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kira-kira ini Pak B, rencana Pak B untuk mengatasi keluhan murid yang tadi, bagaimana ini Pak B? Dari cara berpikir saya saat ini yang dari tadi sudah saya coba untuk gali Bu ya. Memang dari tadi nih saya mikir terus ini. Saya mulai dapat gambaran gitu. Saya ingat ketika ada proses diseminasi yang dilakukan oleh rekan saya, guru penggerak, ketika dia sedang proses pendidikan saat itu. Nah, kalau nggak salah diseminasinya itu tentang budaya positif. Nah, saya kira proses diseminasi ini mungkin perlu juga ini diterapin kalau kita terapin tema-tema yang berbeda gitu, Nah, seperti itu. Nah, namun lagi-lagi untuk proses ke arah sana ini saya nggak bisa sendiri nih kayaknya Bu. Saya harus paling tidak ini saya harus berkolaborasi dengan pimpinan-pimpinan ya, terutama wakil kurikulum ya kan. Kemudian yang paling utama adalah izin nggak nih KFC kan gitu. Yang mau tak mau ya kita harus melakukan upaya perizinan terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Ya, secara sistematis seperti itu yang saya bayangkan saat ini Bu. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti nanti Pak B ini berencana akan melakukan diseminasi nih. Jadi ya melakukan diseminasi untuk menjelaskan atau memaparkan tentang bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid itu tadi ya, yang bagaimana. Lebih fokusnya ke ini Bu, lebih fokusnya ke isu-isu yang terkait dengan apa sih yang menjadi harapan siswa kita gitu. Oh iya.
Nah, ya mungkin salah satu seperti yang tadi Ibu sampaikan. Tapi saya lebih concern ke isu-isu yang terkait pembelajaran di kelas, terkait harapan siswa ini pinginnya belajarnya gimana sih gitu kan. Nah, jadi saya bisa menjadi satu orang yang menjembatani gitu, tanpa harus mengkritik, tanpa harus mendiskriminasikan seorang guru itu A, B, C, D. Saya kan tidak dalam kapasitas itu. Tapi dengan adanya diskriminasi ini, saya yakin ada pemahaman-pemahaman yang ternyata konsep saya selama ini salah. Nah, berarti itu akan muncul dari diri dia sendiri gitu, tanpa saya harus tegur langsung. Berarti cukup menarik juga ini rencana Pak B. Berarti tanpa menyinggung atau tanpa ini kita memberitahukan sesuai yang kita pahami ya Pak ya. Betul. Sesuai yang kita pahami. Kemudian kalau rencana ini tidak atau sudah terjadi, maaf ini sudah terjadi nih. Kalau rencana ini sudah terjadi, kira-kira hasil apa ini ya Pak diharapkan? Ya, sekali lagi memang tingkat keberhasilan ini kita belum tahu ya, karena memang ada progres yang belum kita maksimalkan di situ. Nah, namun lagi-lagi saya tetap optimis, kalaupun upaya ini tidak terlalu maksimal dalam membuahkan hasil sesuai harapan saya, tentunya ada opsi lain, yaitu di mana kita kan ada nih namanya komunitas guru penggerak ya kan. Nah, dengan adanya proses pembiasaan yang secara rutin kita lakukan di sekolah, terus kemudian ya intinya keteladanan lah kalau istilah kerennya kan, keteladanan yang secara konsisten, yang secara komit ini kita jalankan, saya sangat antusias gitu. Jadi di samping ada diseminasi tadi, ini kita bukti ini dalam bentuk keteladanan kita gitu kan, sehingga secara perlahan-lahan ini akan membawa satu dampak pengaruh nih bagi rekan-rekan. Kok dia bisa ya? Kok dia kan pasti mengamati kan begitu. Nah, dari situ nanti kita akan melihat memang harus ada kesabaran ekstra untuk ke arah sana. Tapi lagi-lagi saya optimis insya Allah dengan cara-cara itu akan jauh lebih kompeten lah untuk ke arah sana seperti itu. Oke, dari dua cara tadi diseminasi dan keteladanan nih Pak B. Yang rencananya akan yang Pak B terapkan terlebih dahulu lah. Yang rencananya yang mana tuh? Kalau yang paling realistis saat ini ya mungkin melalui proses keteladanan ya Bu ya. Karena kalau diseminasi ini kan kita tidak bekerja sendiri. Kita perlu bantuan atau ya kerjasama lah, terutama dengan pihak terkait seperti kurikulum. Saya harus memikirkan juga minimal kita membicarakan skemanya seperti apa. Kemudian setelah itu rampung, ya tentunya kan ini melibatkan semua guru, otomatis dalam satu momentum kita kan harus bareng nih untuk menetapkan bareng-barengnya ini kapan, ini kan harus ada izin dari Kepsek. Gitu. Nah, jadi kalau yang keteladanan tadi insya Allah sudah ya Bu ya, sudah sering kita terapin. Kalau yang diseminasi ini yang mungkin ya paling cepat itu ya setelah ujian semester kali ya. Setelah ujian semester. Nah, karena nanti kan ada evaluasi tuh. Nah, evaluasi, dan disitulah nanti kita akan coba mengasimilasikan lah proses-proses belajar selama ini yang kurang seperti apa. Nah, nanti kita kasih treatment-treatmentnya sesuai dengan pemahaman kita selaku guru penggerak tentunya ya, yang mungkin dari kawan-kawan yang sudah berpengalaman seperti itu. Saya kira gitu. Berarti nanti setelah ujian semester akan dilakukan diseminasi ya Pak. Kalau untuk keteladanan udah hampir setiap hari mungkin dilakukan ya. Oke, jadi kalau diseminasi itu nanti ujian semester dilakukan. Saya tertarik nih melihat hasilnya. Jadi kalau bisa setelah Bapak melakukan diseminasi ini, saya ingin tahu perkembangannya bagaimana Pak. Mungkin kalau dari segi keteladanan, Ibu bisa lihat nanti, Ibu bisa mengeksplor ya, silakan aja berkunjung sekolah kami. Nanti beberapa sampling Ibu bisa lihat, amati, terutama dalam pelaksanaan apel pagi, kemudian dalam berbagai hal positif seperti kebersihan dan seterusnya. Nah, cuman kalau untuk perubahan secara signifikan di kelas, memang lagi-lagi ini butuh waktu. Nah, paling tidak ya 1-2 bulan ke depannya lah mungkin Ibu bisa mengeksplor kembali apa sih perubahannya, apakah sudah terjadi apa belum. Nah, insya Allah akan saya kabarin kok
Insya Allah akan saya Oke, kabarin. saya tunggu itu Pak B. Iya. Oke, berarti Pak, mungkin sudah Ya. hampir 15 menit yang ingin kita bercerita ya Iya. Pak ya. Ah. Dari sejauh inilah, dari diskusi kita, kira-kira apa yang udah Pak B dapatkan hari ini? Kalau secara kebatinan saya memang tadi awalnya sih, saya ngalami kebuntuan sih Bu ya. Iya. Karena sejak 2-3 hari belakangan saya merasa terusik gitu kan. Nah, ini saya coba menggambarkan situasi ya Bu ya. Saya merasa bingung gitu, gimana sih caranya gitu. Ibaratnya di satu sisi ini anak, di satu sisi ini kawan. Iya. Anak mengalami kondisi yang harus dibantu, tapi di sisi lain kan tidak mungkin gitu kan saya menjustifikasi seorang teman atau seorang rekan guru tadi, siapalah saya gitu kan. Nah, alhamdulillahnya ya dari dialog kita hari ini saya dapat ide, muncul ide, gagasan, oh kayaknya bisa nih gitu kan. Nah, ya dan itu semua saya dapatkan bukan dari segi pemikiran yang spontan saja, tapi memang wah ternyata ada jalan keluarnya gitu. Ketika saya memahami, oh rupanya masalahnya seperti ini. Tadi saya belum begitu memahami permasalahan sebetulnya. Oke. Alhamdulillah, ya sekarang saya sudah Lega nih dengan perasaan yang ya mungkin gambarannya tinggal eksekusi aja lah gitu ya. Oke Pak B, berarti kita tinggal eksekusi dan saya tunggu juga tadi perkembangannya. Mungkin untuk hari ini kayaknya sudah cukup lah ini bincang-bincang kita ya Pak ya. Ya. Mungkin nanti setelah Pak B melakukan diseminasi, jadi Pak B kita bisa tukar informasi lagi nih ceritanya bagaimana perkembangannya. Oke Pak B, mungkin Ya. cukup sekian. Saya ucapin terima kasih nih Iya, untuk sama-sama, Nora yang Pak. secara khusus sudah mau menyediakan waktu luang sedikit untuk saya. Dan insya Allah dari apa yang saya diskusikan hari ini sama Ibu, insya Allah Bu, ini akan memberi saya manfaat yang luar biasa ke depannya. Sekali lagi thank you, terima kasih banyak. Masih Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali Pak B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.